Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, bahkan current asetnya aja lebih tinggi dari liabilitiesnya, seperti itu. Dan current asetnya misalkan teman-teman juga bisa buka begitu, isinya apa aja sih. Misalkan teman-teman mau perhatikan cash flow-nya, atau cashnya gitu ya. Cashnya kita bisa charting cashnya bandingin sama liabilitiesnya. Kalau kita ngelihat ini ya, ini udah jelas banget perusahaan secara balance sheet kokoh, intinya nggak mungkin lah ada risiko finansial begitu ya. Yang mana cashnya aja bisa membayar seluruh liabilitiesnya kalau misalkan dia mau gitu. Jadi kalau teman-teman yang ngerti rasio-rasio keuangan, ya, ini adalah tools yang teman-teman bisa pakai dengan baca cepat begitu ya. Valuation ratio-nya langsung kelihatan dari quarter to quarter. Kemudian profitability ratio-nya, return on asset, return on equity, ada gross margin, ada macam-macam. Jadi kalau misalkan saya sudah suka semua dari financial statistiknya, rasionya, kemudian financial statementnya, karakteristik chartnya, grafiknya ini saya suka. Nah, biasa kadang-kadang orang sampai sini berhenti, teman-teman. Orang sampai sini kadang-kadang berhenti. Kalau udah suka sesuatu, biasanya saya langsung. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Teore, dimana di video kali ini gue pengen sharing terkait dengan gimana caranya kita milih saham gitu, kita melakukan stock pick seperti itu. Karena di pasar saham Indonesia sendiri kan ada sekitar 900-an saham ya, kan nggak mungkin kita liatin tuh satu-satu. Nah, gimana caranya kita bisa milih stocks yang sesuai dengan selera kita, seperti itu ya. Oke, so lanjut. Jadi dari 900 saham itu tentunya kita mau pilih stock universe kita, yaitu adalah saham-saham yang memiliki kriteria yang kita cari lah. Sebagai contoh misalkan saham-saham yang bayar dividen seperti itu. Nah, untuk kita mencari itu kan ada 900 saham, teman-teman. Gak mungkin teman-teman cekin satu persatu, liatin laporan keuangan doang kan, begitu nggak efisien lah. Nah, so, yang biasanya kita bisa lakukan adalah kita menggunakan tools yang namanya stock screener, teman-teman, atau penyaring saham. Penyaring saham ini sendiri sih sebenarnya ada banyak ya. Ada TradingView, ada StockBit, ada yang iPod, ada yang investing.com. Sebenarnya ada banyak banget, teman-teman bisa explore ya. Ada yang berbayar juga, ada yang very advance, misalkan kayak Capital IQ atau misalkan Bloomberg Terminal seperti itu. Tapi ya menurut saya kalau misalkan teman-teman order investasinya masih kecil, yang jangan pernah pakai yang berbayar lah. Itu berbayar itu buat korporasi lah, teman-teman, gitu ya. Kalau teman-teman cari aja yang gratisan atau misalkan kayak yang bayar tapi nggak mahal-mahal banget seperti itu. Yang mana kalau di video kali ini saya pengen jelasin aplikasi yang menurut saya paling bagus ya. Menurut saya sih paling bagus seperti itu ya. Karena saya udah pakai inilah udah cukup lama dan datanya cukup lengkap dan kita bisa custom dengan enak lah. Apalagi kalau misalkan teman-teman mainnya fundamental. So yang saya pilih ini adalah TradingView, teman-teman. So kalau misalkan teman-teman mau belajar pakai stock screener dari TradingView, video ini kita akan bahas sekilas lah gitu ya, jadi teman-teman tahu. Oke, langsung pertama-tama kita masuk dulu ke TradingView-nya ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman belum buat account, teman-teman buat account dulu begitu ya. Teman-teman buat account dulu, baru kemudian teman-teman ke halaman TradingView-nya, teman-teman klik products and ke screener, masuk ke stocks ya, karena kita mau nyaring saham. Saham itu stocks. Nah, terus kita masuk nih ke screen-nya. Biasanya tampilan teman-teman kalau misalkan teman-teman baru begitu ya, dia nanti akan keluar tampilan all stocks seperti ini. Dan defaultnya itu adalah saham US. Kalau kita ngomongin saham Indonesia, ya kita pilih dulu lah, kita pindahin dulu negaranya. Kita pindahin dulu ke negara Indonesia. More markets, kita ketik Indonesia. Langsung. Oke, kita klik apply. Nah, ini langsung nih keluar list semua saham all stocks ya, semua saham di Indonesia. Yang mana ini datanya yang nggak terlalu lengkap lah teman-teman, karena kita tahu sendiri kalau misalkan sekarang ini per
2025 ya, di Juni, jumlah saham kita tuh sebenarnya udah 900, nggak tahu ya, 950 mungkin. Nah, sedangkan di sini cuma ada 850, tapi yang pasti yang gede-gede di sini udah jelas ada seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman di bagian atas sini teman-teman bisa ngelihat beberapa parameter yang teman-teman bisa atur untuk melakukan screening ya teman-teman. Yang paling umum lah kita pakai, misalkan kita jelasin lah ya di sini, misalkan paling umum market cap. Market cap itu adalah valuasi dari equity suatu perusahaan gitu ya. Kalau misalkan dia makin mahal berarti ya perusahaannya makin besar. Pengertiannya seperti itu, tapi makin besar dalam arti makin besar valuasinya, belum tentu revenue-nya lebih besar gitu ya. Jadi market cap ini adalah valuasi dari ekuitas perusahaan. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan katakanlah, oh kita maunya cuma di market cap yang gede-gede nih. Misalkan kita maunya di atas misalkan 2 triliun atau 5 triliun gitu ya. Kita tinggal masukin, kita setup, masukin aja nih 5 triliun itu 5.000 B. 5.000. Oh, B. 5.000 billion, berarti 5 triliun. Kita bisa apply. Nah, langsung ke filter. Kalau teman-teman perhatiin tadi yang di sini jumlah sahamnya ada sekitar 850, sekarang udah berubah jadi tinggal 194. Jadi udah langsung lebih manageable. Kemudian katakanlah teman-teman mau perusahaan yang menghasilkan untung dan juga nggak kemahalan. Berarti price to earning, yang mana itu adalah harga bagi labanya. Kita mau itu nggak terlalu mahal, tapi kita juga nggak mau itu sampai negatif begitu ya. Negatif artinya negatif earning, yang mana kita misalkan katakanlah kita nggak mau. Misalkan kita cuma cari yang PE ratio misalkan katakanlah di bawah 15 gitu ya. Katakanlah kalau misalkan semakin di bawah, semakin rendah biasanya PE ratio kan artinya semakin murah. Tapi mungkin orang-orang atau market melihatnya mungkin kenapa bisa murah, karena potensi perusahaannya mungkin bertumbuhnya nggak besar lagi. Atau perusahaannya udah mature dan lain-lain, banyak alasannya begitu ya. Ya, tapi intinya secara umum biasanya PE ratio rendah itu artinya makin murah gitu ya. Kita will not go to detail lah in this video. Itu aja sederhananya begitu teman-teman. Kita masuk ke PE ratio, misalkan kita maunya yang di bawah 15 begitu ya. Kita klik aja nih 15 and below. Oke, kalau 15 and below nanti takutnya kalau ada negatif dia masukin ya. Jadi kita masukin ke manual aja, kita masukin between misalkan batas atasnya 15, batas bawahnya katakanlah kita nggak mau murah-murah banget, karena kalau murah-murah banget misalkan mencurigakan gitu. Ya misalkan dikasih 5 lah, 5 sampai 15 kita apply ya. Nah, langsung turun lagi. Kalau teman-teman perhatikan jumlah sahamnya yang sebelumnya 190 habis filtrasi awal market cap tadi, sekarang turun ke 70. Ini kan udah makin manageable nih teman-teman. Terus katakanlah teman-teman mau yang bayar dividen, misalkan maunya yang bayar dividen lebih dari katakan lebih dari 2% gitu ya per tahun begitu ya. Kita coba dividen yieldnya, kita kasih 2% and above, 2% and above. Sekarang tinggal ada 56 saham. Kemudian apalagi yang bisa kita mainin. Nah ini sebenarnya kriteria ini juga sebenarnya teman-teman bisa tambahin ya. Jadi nggak cuma yang di list doang nih yang ada. Teman-teman bisa klik tambah. Kemudian ini ada filternya lagi. Misalkan teman-teman mau nyari revenue growth. Biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan yang tumbuhnya cepat, revenue growth-nya tinggi begitu ya misalkan. Nah misalkan teman-teman nyari revenue growth, nah teman-teman bisa klik revenue growth begitu ya. Nah revenue growth apa nih? Ini ada trailing 12 month year on year, ada annual year on year, ada quarterly year on year. Ya ini teman-teman pilih sendirilah. Saya biasanya pakai TTM year on year, bisa juga gitu, atau quarterly year on year. Kalau misalkan teman-teman mau bandingin this quarter dibandingkan dengan 1 tahun lalu quarter yang sama, itu perbedaannya seperti apa, itu bisa dilakukan. Misalkan katakanlah trailing 12 month year on year ya, misalkan kita asumsikan kita pengennya yang di atas 10% misalkan.
Nah udah, ini tinggal 30 saham nih, tinggal 30 saham. Tentu ada parameternya banyak sih teman-teman. Teman-teman bisa explore, misalkan ada volumenya, ada misalkan volumenya dalam hitungan rupiah begitu ya, misalkan ada apa lagi, ada ROE, ROA, return on equity, return on asset, banyak teman-teman bisa explore lah. Dan seninya juga berbeda-beda untuk misalkan kategori saham cyclical atau misalkan saham fast growing, teman-teman nyarinya seperti apa. Kemudian teman-teman mau nyari misalkan perusahaan yang kecil ya, tentu aja ini adalah seni ya teman-teman, ini semuanya bisa diatur begitu. Dan saya sendiri, saya udah memiliki kriteria yang cocok buat cara mainnya saya begitu ya, sesuai dengan risiko yang bisa saya tanggung, sesuai dengan return yang saya harapkan. Tapi sederhananya begitulah. Intinya banyak di sini, banyak kriteria. Kemudian kriterianya teman-teman setting satu persatu begitu ya, sampai teman-teman memperoleh jumlah saham yang manageable untuk teman-teman liatin satu-satu. Nah, selanjutnya nih, kalau misalkan katakanlah ya, ini kan udah tinggal 35 saham. Misalkan teman-teman mau mengurutkan berdasarkan, teman-teman mau prioritasin yang murah-murah dulu deh gitu ya, yang murah-murah misalkan. Teman-teman bisa sort berdasarkan PE ratio, cari paling rendah ke paling tinggi begitu ya. Dan teman-teman mau perhatiin growth-nya. Di kolomnya kita bisa setup juga nih. Kita setup kolom misalkan revenue growth, kita lihat ya. Karena dia di defaultnya nggak ada nih revenue growth misalkan. Nah itu kita klik revenue growth, sesuaiin aja sama yang ini ya, trailing 12 month year on year. Oke, langsung keluar. Kita lihat, oh ini kok, oh ya ampun, supposed to be 10% and above lah. Kita ganti ke above ya, apply. Nah ternyata cuma 21 saham keluar deh nih. Kalau kita perhatikan dari price earning ratio-nya, kita sort berdasarkan price earning ratio-nya. Yang murah tuh saham-saham ini ya, ternyata Palm Oil, LSIP, TAPG. Kemudian kita bisa, nah kebanyakan orang ketika udah stock screener kayak gini, dia cuma sort nyari top 5 atau top 10 misalkan, dia langsung invest begitu aja. Kalau saya enggak, karena saya kan fundamental garis keras ya, garis keras gimana lah. Jadi saya mau tahu biasanya story perusahaannya begitu, sama saya memperhatiin karakteristik dari financial reportnya. Nah TradingView ini juga bagus. Kalau misalkan teman-teman mau lihat detail dari financial reportnya, teman-teman bisa buka nih, misalkan teman-teman mau pelajarin LSIP nih, misalkan semua yang udah teman-teman filter ini kriterianya udah ketemu semua, kemudian teman-teman mau pelajarin lebih dalam terkait dengan perusahaannya, teman-teman tinggal drag and drop aja ke Windows baru. Oke, satu ini langsung keluar nih. Ini lengkap banget, ada tab overview, financials, news, ideas, discussion, technicals, forecast, seasonals. Yang biasa saya pakai sih financial sama overview aja ya. Overview langsung kelihatan nih, one day-nya change-nya berapa, 5 day change-nya berapa. Ini perubahan harga ya teman-teman. Teman-teman langsung bisa lihat sekilas terkait dengan perubahan harganya begitu untuk periode waktu tertentu. Kemudian ada key statistik, teman-teman bisa perhatikan ada market cap, ada EPS, ada share float, ada banyak, ada dividen, net income, beta. Ya saya perhatiinnya nggak semua juga sih gitu. Employees-nya juga ada nih, datanya cukup lengkap. Misalnya saya pergi ke sini nih, kalau misalkan kode tickernya aneh ya, kita nggak kenal perusahaannya begitu ya, kita pelajarin lah dia ngerjain perusahaan apa gitu ya, dan produknya apa, bisnisnya seperti apa. Ini ada sangat singkat dan bisa dibaca begitu ya. Kemudian ada rangkuman nih, di overview pun ada rangkuman financial, tapi nggak terlalu detail. Kalau misalkan mau detail, kita bisa ke financialnya nanti. Dan di video ini aku akan ke financial juga, jadi teman-teman bisa lihat. Nih, kayak performance nih, langsung kelihatan. Ini quarterly kan, dari Q1 2024 sampai Q1 2025. Bisa ubah ke annual, 5 tahun. Data historisnya 5 tahun ada semua, teman-teman bisa kelihatan.
Teman-teman bisa hover mouse-nya ke sini buat ngeliat lebih detail ya. Cukup lengkap teman-teman, lengkap, sangat lengkap. Dan ini very very practical lah, jadi nggak terlalu sulit. Kemudian kita masuk ya ke financials. Nah ini saya suka nih, dari overviewnya teman-teman bisa explore ada data apa aja begitu ya. Saya nggak ajarin analisisnya deh di sini, nah, takutnya kelamaan. Kemudian ada statementsnya. Nah di sini statements teman-teman bisa main income statement, balance sheet, cash flow, bisa annual, bisa quarterly. Nah ini kalau teman-teman hover juga teman-teman bisa ngeliat datanya, total revenue, gross profit, operating income, pre-tax income, net income. Ke balance sheet teman-teman bisa perhatikan asetnya, liabilitiesnya gitu ya. Dan ke cash flow teman-teman bisa investing cash flow, operating cash flow, financing cash flow. Dan magicnya ya teman-teman, magicnya di sini itu bukan cuma seperti itu. Misalkan sebagai contoh balance sheet kita lihat quarterly deh, nggak usah annual ya, karena balance sheet yang penting kan kita mau tahu dia punya utang berapa sama liabilitas sama aset berapa sekarang, seperti itu ya. Nah magicnya dia bukan hanya default chart ini loh, dia bisa charting juga. Katakanlah teman-teman mau perhatikannya current asetnya dibandingkan dengan total liabilities. Ini saya karena udah tahu ya, jadi saya ambil contoh ini begitu ya, LSIP London Sumatera. Tapi bukan berarti LSIP bagus atau seperti apa ya teman-teman. Saya mau nunjukin sesuatu aja. Nih, contohnya LSIP ini di balance sheet-nya kalau teman-teman perhatikan, teman-teman cek current asetnya. Misalkan asetnya kita tutup ya, dan juga katakanlah liabilitiesnya supaya di sebelah kanan. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, bahkan current asetnya aja lebih tinggi dari liabilitiesnya, seperti itu. Dan current asetnya misalkan teman-teman juga bisa buka begitu, isinya apa aja sih. Misalkan teman-teman mau perhatikan cash flow-nya atau cashnya gitu ya, cashnya kita bisa charting cashnya bandingin sama liabilitiesnya. Kalau kita ngelihat ini ya, ini udah jelas banget perusahaan secara balance sheet kokoh, intinya nggak mungkin lah ada risiko finansial begitu ya. Yang mana cashnya aja bisa membayar seluruh liabilitiesnya kalau misalkan dia mau gitu. Ini teman-teman perhatikan cashnya nih per Q1 2025 ya, 6,38 triliun, sedangkan liabilitiesnya cuma 1,6 triliun. Ini langsung kelihatan begitu. Nah, saya sendiri ya, saya ada karakteristik income statement yang saya suka, balance sheet yang saya suka seperti apa, cash flow yang saya suka seperti apa, itu ada kriterianya sendiri. Nah kalau misalkan udah kita suka karakteristik financialnya teman-teman, di sini juga tambah satu lagi, ada statistik. Key statistik ini adalah ini penting teman-teman. Ini sebenarnya penting. Ini penting banget. Jadi kalau teman-teman yang ngerti rasio-rasio keuangan, ini adalah tools yang teman-teman bisa pakai dengan baca cepat begitu ya. Valuation ratio-nya langsung kelihatan dari quarter to quarter. Kemudian profitability ratio-nya, return on asset, return on equity, ada gross margin, ada macam-macam, liquidity ratios-nya untuk mengetahui apakah dalam jangka pendek ada utang yang mungkin ada potensi nggak kebayar gitu, teman-teman bisa lihat ini. Kemudian solvency ratio, debt to equity, debt to asset, dan itu sederhana lah. Tapi ini kenapa nol semua nih? Agak aneh. Karena nggak ada debt tadi. Iya, karena nggak ada debt. Itu liabilitiesnya berarti mungkin account payable semua ya, nggak ada debt-nya. So itulah menariknya tools ini. Ini tools very very powerful. Jadi kalau misalkan saya sudah suka semua dari financial statistiknya, rasionya, kemudian financial statementnya, karakteristik chartnya, grafiknya ini saya suka. Nah biasa kadang-kadang orang sampai sini berhenti teman-teman. Kalau saya udah suka sesuatu, biasanya saya langsung ngedaleminnya gimana, baru ini kita masuk baca annual report, kita baca story perusahaannya, apakah perusahaannya bertumbuh. Kalau misalkan perusahaannya bertumbuh, rencananya gimana caranya gitu, apakah dengan
plan nambah capacity lah. Kalau misalkan nambah capacity, akan muncul tuh pertanyaan-pertanyaan, apakah kapasitasnya ini nanti ada demand untuk kapasitas yang baru seperti itu. Apakah investment yang dilakukan perusahaan untuk pertumbuhan masa depan, apakah it will work? Will it work? Kita nggak tahu kan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab sebelum, kalau misalkan kita mau investasi dalam jumlah yang besar begitu ya, bukan trading. Tapi kalau misalkan katakanlah levelnya trading, swing trading, atau misalkan levelnya adalah jangka pendek, ini katakanlah level mingguan, this is not useful at all. Lebih baik itu technical begitu ya. Tahunan, 1 tahun 2 tahun certainly is very useful tool. Saya lebih suka lagi kalau misalkan perusahaannya punya storyline seperti itu. Oke, so itu aja teman-teman. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman bisa explore sendiri tools ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh teman-teman tanya di kolom komentar ya. Oke, semoga bermanfaat. See you guys on the next video. Bye-bye.